Assalamualaikum, halo Sobat NDTV, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam kajian menarik seputar fikih Islam. Topik kali ini adalah: benarkah ada hakim yang didampingi setan? Ih, kok serem amat sih judulnya? Memang menyeramkan bahasan kita kali ini, soalnya kita akan membahas tentang sebuah jabatan penting di tengah masyarakat yang sering distilahkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Wow! Kalau hakim adalah wakil Tuhan, kenapa kok didampingi setan? Karena itu tonton terus videonya sampai selesai, biar nggak gagal paham. Sahabat ND yang beriman, seperti kita ketahui bahwa peran para hakim itu sangat penting sebagai pemimpin peradilan yang memutuskan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Hakim harus mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Tahukah sahabat ND bahwa kita manusia yang diangkat Allah sebagai khalifah di muka bumi, sejatinya diperintahkan untuk berlaku adil? Karena memang hanya manusialah makhluk Allah yang diberi kemampuan untuk itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sungguh, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Begitu pentingnya peran seorang hakim sampai-sampai Allah menjanjikan syurga bagi seorang hakim yang adil. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta jabatan hakim, lalu mendapatkannya, dan ternyata sikap adilnya mengalahkan tindakan zalimnya, maka ia mendapat syurga. Dan jika tindakan zalimnya mengalahkan sikap adilnya, maka ia mendapatkan neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Islam sangat menganjurkan untuk menjadi penengah terhadap perselisihan yang terjadi di masyarakat. Bahkan Islam menjadikannya sebagai sikap moral yang diidamkan oleh banyak orang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasad yang dibolehkan hanya terhadap dua orang. Seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia belanjakan untuk kebenaran, dan seseorang yang diberi Allah sikap bijak, lalu ia gunakan untuk menjadi penengah dan mengajarkannya kepada sesama. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sejarah Islam, tokoh yang terkenal sebagai seorang yang adil dalam memutus permasalahan atau perselisihan, baik sebelum atau sesudah masa kenabian, adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masanya, Rasulullah juga pernah menunjuk Attab bin Usaid untuk urusan peradilan di Mekah dan menunjuk Ali bin Abu Thalib untuk urusan peradilan di Yaman. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ali, bila ada dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu memberikan putusan sebelum kamu mendengar pengaduan orang kedua, seperti kamu mendengar dari orang pertama. Jika itu kamu lakukan, maka cara memberikan putusan akan jelas bagimu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa sepanjang hubungan antar manusia, diperlukan seseorang untuk memberi putusan atas suatu sengketa atau perselisihan yang di masa kita sekarang ini dikenal dengan sebutan hakim. Hakim yang adil adalah kunci dari proses penegakan hukum, dan hakim yang adil merupakan amanat yang harus dijaga oleh setiap muslim. Buya Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menulis seorang hakim yang adil setidaknya mempunyai 3 kriteria, yakni memutuskan perkara menggunakan hukum agama, tidak menuruti hawa nafsu, dan menjauhi suap maupun hadiah. Rasulullah mengingatkan para hakim untuk tidak berlaku zalim. Abdullah bin Abu Aufa meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah beserta seorang hakim selama hakim itu tidak berlaku zalim. Jika ia berlaku zalim, Allah meninggalkannya dan setan ganti mendampinginya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi.
Karena itu duhai hakim yang mulia, berlaku adillah, kepadamulah penegakan hukum di negara ini bersandar. Dan ingatlah akan datang masanya kita semua akan menjalani pengadilan akhirat sebagai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.